Selamat Selamat pagi pagi semuanya. semuanya. Terima Terima kasih kasih atas atas kehadiran kehadiran Bapak Bapak Ibu Ibu sekalian. sekalian. Kenalkan, Kenalkan, nama nama saya saya Muhammad Muhammad Indradi Indradi Nirwaya Putra. Nirwaya Dan dan hari hari ini ini saya saya mau dan kelompok saya akan memaparkan mengenai reformasi birokrasi prioritas nasional ke-15. Saya harap diskusi kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Pak Sahrul Hadiansyah, kemudian ada Ibu Tia Sintia, kemudian ada Bapak Dimas Priambono, kemudian ada Ibu Tia Sintia. Dan ada Ibu Melinda Okulisagala. Untuk materi selanjutnya yaitu ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Ibu Melinda. Silakan Ibu Melinda. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Inzaghi atas kesempatannya. suaranya bocor lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045 yang bertepatan dengan 100 tahunnya kemerdekaan yang dikenal sebagai visi Indonesia Emas. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan fondasi tata kelola pemerintahan yang kuat, efektif, dan adaptif terhadap perubahan global. Dalam konteks global, negara-negara maju telah berhasil membangun birokrasi yang profesional berbasis digital, beserta berorientasi pada pelayanan publik. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan birokrasi seperti lambannya pelayanan, rendahnya integritas, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, prioritas nasional ke-15, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, menjadi strategis sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di tingkat global. Sekian penjelasan dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Melinda. Untuk pemaparan selanjutnya mengenai fokus tema dan analisis akan disampaikan oleh Bapak Syarif. Dipersilakan Pak Syarif. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam fokus tema kali ini, saya akan membagikan ada 4 subjek yaitu yang pertama ada transformasi birokrasi sebagai salah satu kunci menuju Indonesia Emas 2045. Lalu ada permasalahan reformasi birokrasi dan juga tata kelola pemerintahan. Yang ketiga ada dampak terhadap pembangunan nasional. Dan yang keempat ada alternatif solusi strategis dalam mempercepat reformasi birokrasi. Lalu dalam permasalahan kali ini, adapun analisis isunya yaitu transformasi birokrasi merupakan salah satu perubahan administratif yang dimana merupakan perubahan menyeluruh pada sistem struktur budaya kerja ataupun sistem. Adapun dari arah-arah transformasinya itu yaitu seperti good governance dan digital governance. Dalam tuntutan birokrasi, ada 4 poin yang akan dibahas, yaitu adaptif terhadap teknologi, transparan dan akuntabel, berorientasi pada hasil, dan juga mendukung investasi dan inovasi. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih atas pemaparannya Pak Syarif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Dimas. Untuk waktu dan tempat silakan. Terima kasih Bapak Injagi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam reformasi birokrasi. Yang pertama ada birokrasi yang belum GEL, masih lambatnya dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya ada integritas dan akuntabilitas yang belum optimal, kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang masih terjadi. Yang ketiga, kualitas SDM aparatur belum merata. Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama dalam digital skill. Dan yang terakhir,
pelayanan publik belum berorientasi pada masyarakat. Banyak layanan belum user-friendly dan responsif. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dimas untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Tia. Silakan, Ibu Tia. Baik, terima kasih kepada Bapak Injagi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel alternatif pemecahan masalah. Segitiga. Di sini ada permasalahan, ada analisis penyebab, dan alternatif solusi. Yang pertama permasalahan ada birokrasi tidak agile. Ini tuh birokrasinya tidak lincah disebabkan oleh struktur hierarkis dan regulasi kaku. Solusinya yaitu penyederhanaan birokrasi dan deregulasi. Deregulasi ini yaitu mengurangi aturan yang menghambat. Permasalahan yang kedua ada integritas rendah. Ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan solusinya yaitu digitalisasi sistem pengawasan dan transparansi. Yang ketiga ada SDM belum siap. Penyebabnya yaitu ego sektoral antar lembaga, tidak mau kerjasama. Solusinya yaitu integrasi platform digital nasional agar sistem antar lembaga saling terhubung. Dan yang terakhir yaitu pelayanan belum optimal, disebabkan oleh belum berbasisnya kebutuhan masyarakat. Solusinya yaitu pelayanan publik berbasis digital yang lebih sesuai kebutuhan pengguna. Sekian, terima kasih Bapak Injagi atas waktunya. Terima kasih Ibu Tia. Untuk selanjutnya itu adalah penutup. Transformasi birokrasi merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada penciptaan sistem pemerintahan yang lebih transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Adapun upaya strategis yang dapat dilakukan seperti penguatan digitalisasi pemerintah e-government dan SPWE, kemudian peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN, penguatan integritas dan sistem pengawasan. Keempat, integrasi sistem pemerintahan lintas sektor, dan terakhir adalah perubahan budaya birokrasi menuju pelayanan publik. Poin kunci pada materi kali ini yaitu transformasi birokrasi adalah kunci pembuka jalan bagi semua sektor lainnya. Birokrasi yang profesional dan digital akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan menuju Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045. Demikian materi yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan diskusi yang sangat produktif hari ini. Saya berharap apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi perkembangan kita ke depannya. Berlebihnya mohon maaf. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.